Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 3 jutaan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Yo guys, Rageja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop 3 jutaan. Buat yang notice, biasanya kan kita ngebahas 2 sampai 3 jutaan. Cuman sayangnya per bulan Mei ini kita belum menemukan laptop baru yang worth it di kelas 2 jutaan. Minimal 3 jutaan sekarang ya. Jadi buat kalian yang budgetnya masih 2 jutaan, semangat untuk menabung. Nah, buat budgetnya yang cukup dan memang perlu laptop dalam waktu dekat, silahkan simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan untuk bisa menemukan satu laptop terbaik dari kelima laptop yang kita bahas di video ini. Oke, kita langsung aja mulai dari laptop yang pertama. Laptop 3 jutaan kali ini dibuka oleh Advance Soulmate X. Well, aku langsung ke kesimpulan video aja ya. Kalau kamu punya budget 3 jutaan gede ya di 3,6, 3,8 dan butuh laptop yang paling worth it di kelas 3 jutaan ini, tentunya laptop ini adalah pilihan terbaik. Paling worth it. Udah, ini sebenarnya udah selesai videonya. Enggak, lanjut. Aku bisa kasih 2 alasan yang kuat. Pertama, dari segi performanya, dia sudah menggunakan CPU AMD 3020E yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 3. Nah, kombinasi ini bisa mendapatkan skor Cinebench R23 Multicore di 1051 poin. Jauh mengalahkan para kompetitornya yang rata-rata masih pakai Celeron. So ya, kalau kamu ngincer performa terkencang, Soulmate X ini adalah salah satu pilihan terbaik di kelas 3 jutaan per video ini kita buat. Aspek mendukung performanya juga lumayan nih guys. Mulai dari RAM 4GB DDR4 2400 MHz dan storage yang udah SSD M.2 128GB. Kalaupun nanti penyimpanannya penuh dan kamu syukur sudah punya budget lebih, kita masih bisa upgrade dengan memanfaatkan slot M.2 kedua yang ada di laptop ini. Oh ya, kita juga masih dikasih 1 slot RAM ekstra. Alasan yang kedua ada pada layarnya. Yes, Soulmate X ini sudah punya layar yang tergolong bagus. 14 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 60Hz dan tingkat kecerahan di 250 nits. Layar yang udah enak lah ya buat dipakai harian dan juga nonton film. Soal baterai, sayangnya dia pas-pasan. 38 Wh aja yang bisa bertahan kisaran 5 jam pemakaian ringan. Untungnya bobotnya cukup ringan di 1,41 kg dengan tebalnya di 2,13 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Ada di sini. Laptop 3 jutaan yang kedua adalah Axio Hype 10. Ini adalah pilihan laptop yang pas kalau kamu butuh laptop untuk kerjaan yang ringan-ringan aja, tapi juga udah cukup sering melakukan yang namanya multitasking. Soalnya secara performa, dia memang masih kalah dengan Soulmate X. Karena ya masih menggunakan Celeron N4020 yang dikombinasikan dengan Intel USD grafis. Skor Cinebench R15-nya aja cuma dapat 108 poin. Cuman dari segi RAM-nya, Hype 10 ini tergolong gede guys. 8GB DDR4 2400 MHz. Otomatis bakal jauh lebih enak buat dipakai buka lebih banyak aplikasi dan juga multitasking. Storage-nya juga kenceng nih, karena sudah menggunakan SSD M.2 SATA dengan kapasitas 128GB. Ya memang pas-pasan banget sih, cuman untungnya kita masih dikasih 1 slot SSD M.2 ekstra. Jadi suatu saat nanti masih bisa banget buat upgrade storage. By the way, slot RAM-nya ini cuma 1 ya, jadi kita cuma bisa ganti RAM bawaannya aja. Axio Hype 10 dibekali layar yang tergolong oke. 14 inch berpanel LTN dengan resolusinya yang sayangnya masih HD. Well ya, masih kalah dengan si Advance sebelumnya, tapi buat standar laptop 3 jutaan di 2026 ini, layarnya ini udah tergolong oke juga kok. Baterainya pun standar 3 jutaan, 38 Wh aja yang bisa dipakai kerja kurang lebih 5 jam. Soal ergonomis, laptop ini tergolong cukup ringan di 1,4 kg dengan tebal 2,07 cm. Terakhir soal port juga udah lengkap karena dia sudah punya 2 buah USB-C, micro SD card reader kalau nggak salah di sini ya, dan sampai tentunya yang namanya combo audio jack udah ada juga.
Laptop 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Zyrex ElBook. Ini adalah pesaing berat dari Axio Hype 10. Harganya sekitar 200.000 lebih murah, tapi justru bisa menawarkan spesifikasi yang serupa. Bahkan sedikit lebih menarik nih guys. Pertama, dari performa dia memang sama-sama menggunakan Intel Celeron N4020 yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. RAM-nya juga lega nih, 8GB DDR4 2400 MHz dengan storage 128GB. Nah, soal storage ini sayangnya dia masih pakai eMMC ya, belum SSD. Jadi aku sangat menyarankan kalau nanti udah ada budget lebih, kamu bisa upgrade aja storage-nya mumpung ada slot SSD M.2 extra. Oh ya, laptop ini juga punya 2 slot RAM ya, jadi suatu saat nanti kita masih bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Nah, dengan kombinasi tersebut, Zyrex ElBook bisa mendapatkan skor 252 poin di Cinebench R23 Multicore, yang mana ini kategori pas-pasan. Cuma bisa dipakai buat kerjaan yang ringan-ringan aja, kayak ngetik, browsing, ataupun mentok-mentok belajar ngedit di Canva. Beralih ke layar, Zyrex ElBook ini hadir dengan layar 14 in berpanel TN yang resolusinya HD, refresh rate-nya juga standar 60Hz dengan akurasi warna yang juga masih di 45% NTSC. Standar layar laptop 3 jutaan yang memang belum begitu asik buat harian. Nah, yang asik ada pada baterainya. 45,6 Wh yang kurang lebih bisa dipakai kerja kisaran 9-10 jam. Mau dipakai UFC juga asik karena bobotnya ringan, 1,3 kg dengan tebalnya di 1,7 cm. Portnya pun nggak kalah asik, bahkan dia udah punya satu buah USB-C full function dan juga ada micro SD card reader. Laptop 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Avita Asus S101. Laptop ini punya spesifikasi yang tergolong lebih balance jika kita bandingkan dengan dua laptop sebelumnya. Memang secara performa dia identik karena masih menggunakan Intel Celeron N4020 yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. Tapi dari segi RAM dan storage, Avita Asus ini punya spesifikasi yang lebih menarik. RAM-nya 8GB LPDDR4 2400 MHz dan SSD-nya ini lebih lega ya, 256GB M.2 NVMe. Ingat, ini bukan SATA, melainkan sudah NVMe cuy. Artinya, selain kapasitasnya 2 kali lebih lega, secara kecepatan dia juga lebih kenceng cuy. Jika kita bandingkan dengan dua laptop sebelumnya ya. Sayangnya dari segi opsi upgrade, si Avita Asus cukup terbatas karena RAM-nya udah onboard dan untuk slot SSD-nya juga cuma ada satu. Jadi pilihannya ya cuma mengganti SSD bawaannya. Soal layar, Avita Asus dibekali layar 14,1 inch IPS Full HD dengan refresh rate 60Hz. Yes, layarnya ini udah IPS Full HD, yang artinya udah enak banget buat dipakai harian, nonton film, atau sekedar menikmati konten yang HDR yang bagus gitu. Jauh lebih enak dibandingkan layar TN-HD di dua laptop sebelumnya. Cuman untuk baterainya ya sayangnya dia cukup kecil, 38 Wh saja yang bertahan kisaran 5-6 jam. Nah, soal bobot sendiri, Avita Asus ini tergolong cukup ringan di 1,31 kg dengan ketebalan yang lumayan ya, 2,4 cm. Untuk portnya sendiri sayangnya agak terbatas, bahkan dia belum punya USB-C. Ya ini sih lumayan jadi kekurangan ya. Laptop 3 jutaan terbaik kali ini ditutup oleh Advan T-Book N100. Laptop ini harganya paling murah dibandingkan semua list laptop yang ada di video ini, yaitu di 3,1 jutaan. Tapi menariknya, secara performa, dia justru yang paling kencang. Ya, semua ini berkat Intel N100 yang disematkan pada laptop ini dan dikombinasikan juga dengan Intel UHD grafis. Alhasil, skor Cinebench R23-nya jadi yang tertinggi di 1115 poin. Lebih kencang dibandingkan laptop nomor 1 dan tentunya jauh meninggalkan laptop-laptop yang masih menggunakan Intel Celeron. Cuman aspek lainnya lumayan pas-pasan ya, seperti RAM-nya yang cuma 4GB DDR4 2666 MHz. Storage-nya juga kecil nih guys, 128GB aja dengan tipe storage yang juga masih eMMC. Untungnya slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan untuk storage-nya masih ada satu slot SSD M.2 extra.
Ngomongin soal layar, Advan T-Book N100 dibekali layar 14 inch TN HD dengan refresh rate-nya di 60Hz dan tingkat kecerahannya di 300 nits. Well, seperti yang aku bilang sebelumnya, layarnya ini sebenarnya standar layar 3 jutaan. Yang mana nggak bisa dikatakan jelek, nggak bisa dikatakan bagus-bagus banget. So-so lah, standar bagus gitu. Yang cukup ideal dari laptop ini justru ada pada baterainya yang tergolong cukup gede. 45,6 Wh yang bisa dipakai kerja kurang lebih sekitar 9 jam. Untuk bobot sendiri, sayangnya dia punya bobot yang sedikit di atas rata-rata, yaitu 1,5 kg dengan tebal berapa? Ya, 1,98 cm. Terakhir untuk portnya, ini udah lengkap ya. Ada USB-C, HDMI, sampai micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop apa tadi? Oh iya benar. Harga 3 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Nah, list lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan aja di keranjangnya YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga udah ada harga terupdate. Jadi kalau kalian nontonnya mungkin bulan Juni, Juli, Agustus ya, atau mungkin awal tahun 2027, silakan simak aja keranjangnya untuk bisa tahu harga update per video ini kalian tonton. Siapa tahu harganya ada yang turun jadi 2 jutaan atau mungkin ada yang lebih mahal ya. Silakan cek aja. Yang pasti di sana juga terkadang ada promo juga, jadi silakan cek untuk menemukan harga terbaik. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye!